Nah, saya nggak akan lama-lama supaya nanti punya banyak waktu beliau untuk bercerita. Saya undang saja langsung Bapak Andi Makasau dari Kota Jambi. Assalamualaikum Mana warahmatullahi Pak wabarakatuh, Andi? Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar semua Assalamualaikum Pak Andi. teman-teman? Ya Pak Haji, Masya Allah. Oke. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Pak Andi. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa dapat berbagi sama teman-teman, berbagi cerita ya. Nah, sangat-sangat bersyukur saya Pak Haji berada di komunitas anti riba ini. Ya dulu latar belakang saya. Nah sebelum saya cerita latar belakang saya perkenalkan dulu nama saya pada semua teman-teman, semua sahabat karib yang ada di grup ini yang hadir pada malam hari ini. Ya nama saya Andi Makasau. Latar belakang saya hanya seorang penjual ayam potong di Pasar Angso 2 Jambi. Ya, saya tinggal di Jambi, ya, termasuk kota kecil. Nah, usaha yang saya jalani ini selama 18 tahun saya geluti, perginya berangkat menjalankan usaha ini jam 1 malam, pulangnya jam 10 pagi. Nah, ini yang saya lakoni selama 18 tahun tadi. Ini yang saya lakoni selama 18 tahun Bapak Ibu. Dan selama 18 tahun saya lakoni, memang awalnya dari nol saya rintis sampai usaha saya berkembang pesat, sampai buka cabang, ya di akhir 2018, di 2016 usaha saya bangkrut. Bangkrut itu bukan hanya kembali ke titik nol, tapi usaha saya membuahkan hutang 1,6 miliar. Nah, dengan punya hutang 1,6 miliar ini benar-benar hidup saya benar-benar galau. Kenapa? Karena ternyata kalau kita punya hutang, kalau malam itu pasti tidurnya gelisah. Kalau malam jadi terhina Bapak Ibu. Nah ini yang saya lakoni, ini yang saya rasakan. Hutang 1,6 miliar ini begitu banyak. Dan saya berpikir waktu itu bagaimana saya harus melunasinya. Ya, bagaimana saya harus bangkit dari usaha yang saya jalankan. Sementara semua bank waktu itu tidak ada lagi yang percaya sama saya. Karena apa? Nama saya di bank itu bukan lagi call 3, tapi sudah call 7. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya waktu itu benar-benar putus asa. Ya, tidak tahu harus bagaimana. Untung saya masih diberikan iman sama Allah. Bersyukur saya bahwa pada saat itu saya minta tolong sama kawan-kawan, sama keluarga, tidak ada lagi yang bisa menurut saya. Karena apa? Saya tidak punya kepercayaan lagi. Nah kemudian saya hanya bisa berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya peluang usaha yang bisa menghantarkan saya bisa bebas hutang riba. Ya karena ini benar-benar berat menurut saya. Nah pada keesokan harinya ternyata doa saya dijawab oleh Allah. Saya ditelepon oleh seorang sahabat yang menawarkan sebuah usaha. Pertama saya sangat semangat mengangkatnya. Itu sahabat saya bernama Rudianto. Dialah orang yang menjadi wasilah saya mengenal bisnis ini. Beliau sekarang berada di Lampung. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjuangannya. Nah ketika saya ditelepon, ini ada usaha bagus Pak Andi. Usaha apa Pak Rudi? Ini usaha eco racing, bisa menghemat bahan bakar 50%. Wah mantap itu Pak Rudi. Gimana sistemnya? Saya memang butuh usaha sekarang. Nah sistemnya jaringan katanya, multi level. Nah mendengar kata multi level ini Bapak Ibu, saya adalah orang yang sudah anti multi level. Saya saat itu adalah orang yang sangat negatif terhadap multi level. Karena apa? Saya sudah trauma.
Saya sudah trauma pernah menjalankan bisnis multi level sampai mobil saya tumburan satunya terbalik dan saya sempat cedera, kecelakaan. Tangan saya sampai pengkang, belum normal sampai sekarang. Nah, dari situ saya pulang ke rumah, istri saya langsung berikan apa? Kata istri saya, nggak usah lagi Pak, jalankan multi level. Kenapa? Usaha kita sudah cukup bagus. Kenapa harus berambisi ke sana kemari, sedangkan ini bukan membuahkan hasil, malah dapat musibah. Nah, dari situ saya menyatakan bahwa saya tidak akan menjalankan multi level. Nah, pada saat itu saya ditelepon tawarkan multi level, langsung saya tolak. Kalau Pak Rudi, kalau misalnya multi level saya tidak mau. Mohon maaf. Pak Rudi masih menjelaskan, saya langsung tutup teleponnya. Nah, inilah Bapak Ibu, saking saya negatifnya dengan yang namanya bisnis jaringan. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap jam saya ditelepon sama leader saya Pak Rudianto, sampai 2 hari 2 malam saya negatif. Dan setiap dia nelpon, apa yang ada dalam diri saya selalu mengumpat beliau, mencela beliau, mengejek beliau. Karena apa? Tidak bosan-bosan menelpon saya. Saya sampai mengejek beliau, menghina beliau. Ini orang sudah putus surat malunya. Kenapa? Sudah berapa kali, tidak terhitung lagi dia nelpon, tapi nggak nyerah-nyerah gitu. Kalau saya sudah nelpon 3 kali, saya tidak mau lagi nelpon orang itu. Ini sudah tidak terhitung lagi, Pak. Sudah 2 hari 2 malam saya ditelepon, ternyata besoknya malah istri saya ditelepon yang sedang masak di dapur. Kaget istri saya, Bapak. Kaget. Langsung manggil saya, Pak, kenapa Pak Rudianto nelpon? Saya bilang, dia sudah 2 hari 2 malam, nggak usah dihiraukan. Dia sudah 2 hari 2 malam nelpon saya. Kenapa tidak diangkat? Dia menawarkan bisnis multi level, bisnis abal-abal, bisnis yang tidak menjanjikan. Dia tidak tahu kondisi kita sekarang punya hutang 1,6 miliar. Rumah mau disita. Dia menawarkan bisnis yang tidak jelas. Bisnis yang pernah Mama larang. Dan saya juga tidak menjalankan lagi. Cuman apa kata istri saya? Pak, jangan begitu. Kita kan lagi terpuruk nih. Kita banyak hutang. Rumah kita sudah hampir disita. Angkatlah katanya. Jangan-jangan ini jalan rezeki yang dikirimkan Allah buat kita. Nah, mendengar penuturan istri saya, Bapak Ibu, saya langsung istighfar. Saya langsung berdoa sama Allah, ya Allah, saya zalim dengan diri saya banyak dosa. Saya terlalu cepat memvonis bisnis yang belum saya pahami secara detail. Nah, tidak lama kemudian saya ditelepon lagi dan saya langsung angkat. Ternyata Pak Rudi saat itu mau mengajak saya seminar di Hotel Luminor, seminar perdana di Kota Jambi waktu itu. Dan kebetulan yang turun pada saat itu adalah gurunda kita Pak Ajah dan Haris. Tapi kata Pak Rudi, kenapa Pak Andi tidak ngangkat teleponnya? Saya bilang saya ngecas HP di kamar dan saya ada kerjaan di luar. Saya mengajak seminar Pak Andi, tapi karena 2 hari 2 malam saya telepon tidak angkat, ini sudah lewat. Nah, maksud saya nelpon sekarang, saya hanya ingin minta tolong karena kondisi badan saya tidak fit. Nah, gurunda kita Pak Haji dan Haris masih mau lanjutkan seminar di Kuala Tungkal. Tolong bantu saya nyopir. Nah, kalau minta tolong soal nyopir saya pasti bersedia, Pak. Oke, saya siap. Nah, singkat cerita saya langsung berangkat, Pak. Saya waktu itu langsung ngambil posisi nyetir, Pak Haji duduk di samping saya. Dan saya dalam hati saya harus menghindar nih, jangan sampai saya kena prospek di mobil itu. Nah, saya cuek-cuek saja sama Pak Haji. Dan di situ ada Pak Rudianto yang duduk di belakang. Nah, singkat cerita, sejam perjalanan langsung saya dikejutkan dengan ungkapan Pak Haji. Apa kata beliau? Alhamdulillah masuk bonus kita. Bonus mingguan kita Pak Rudi. Berapa kata Pak Rudi? Nah, diperlihatkan HP-nya di samping muka saya, Pak. Di samping karena saya lagi nyetir. Dan saya sempat melirik bonus Pak Haji itu ada 30 juta. Nah, saya melihat bonus 30 juta, wah ini besar juga gaji Pak Haji nih. Tapi dalam hati saya masih ada keangkuhan. Ya wajar mungkin kalau 7 tahun, 8 tahun jalankan bisnis eco racing, wajar punya penghasilan seperti itu per minggu. Nah, tapi saya penasaran Pak. Saya langsung tanya Pak Haji, berapa tahun Pak Haji jalankan bisnis ini sampai bisa dapat gaji 30 juta per minggu atau 120 juta per bulan?
Kata Pak Haji dengan nada datar dia menjawab, ah Mas ini masa tahunan, saya baru menjalankan 2,5 bulan. Nah disitulah Bapak Ibu, saya kaget bukan main dalam hati saya. Dalam 2,5 bulan punya gaji 30 juta, artinya 120 juta per bulan. Nah emang bisa Pak Haji punya gaji seperti ini dekorasi? Bisa Pak katanya. Bahkan bukan ini saja yang saya dapatkan, saya sudah dapat 3 Pajero 5 Mobilio. Dan insya Allah target saya bisa 8 Pajero 12 Mobilio dalam 4 bulan. Nah dari situ Bapak Ibu, pikiran negatif saya langsung hilang semua terhadap bisnis multilevel. Di situ saya langsung punya semangat baru, punya harapan baru. Bahwa kalau benar percepatan rezeki di bisnis Ekoresi seperti ini benar-benar berkah buat saya. Ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar bisa menjadi solusi, saya bisa melunasi hutang. Langsung saya tanya sama Pak Haji, gimana caranya Pak Haji? Kata Pak Haji, kita dengarkan seminar nanti sama-sama di Hotel Kuala Tungkal. Sampai di sana Pak, saya benar-benar fokus mendengarkannya. Masya Allah ini luar biasa. Saya menjalankan pemaparan Pak Haji. Dan setelah selesai, saya langsung ditanya sama Pak Haji, menarik nggak bisnisnya? Sangat menarik Pak Haji, tolong bantu saya lunasi hutang saya punya hutang banyak. Nah saya tadi lemas mendengarkan, ternyata saya baru tahu kalau dosa riba itu punya 73 tingkatan dosa-dosa terkecilnya sama dengan menzinai ibu kandung. Saya punya hutang 1,6 miliar, berapa banyak dosa ribanya? 1 dirham sama dengan 36 kali berzina. Saya lemas. Kata Pak Haji waktu itu, nggak usah disesali, yang penting bertobat. Cepat ambil peluang ini, niatkan untuk melunasi hutangnya. Insya Allah, Allah pasti kasih kemudahan. Kembali dari situ Pak, saya waktu itu ditanya sama Pak Haji, berapa paket yang Pak Haji mau terima, mau ambil? Saya 1, katanya jangan 1, katanya. Kalau bisa ambil priority. Nah itu, bagaimana mungkin saya ambil priority Pak? Sedangkan beli susu anak saja di rumah itu saya tidak mampu saat ini. Nah kalau tidak mampu katanya nggak apa-apa, tapi kalau bisa diupayakan jangan ambil 1. Hanya saya waktu itu pulang ke rumah konsultasi sama istri, saya harus bergabung minimal 3. Tapi itu pun saya harus jual barang berharga di rumah Bapak. Dan ketika saya jual, itu sempat saya meneteskan air mata. Kenapa? Barang yang sangat berharga di rumah saya jual untuk bergabung di PT Besi. Tapi saya yakin, karena apa? Saya lihat di PT BES ini sangat luar biasa percepatan rezekinya, dan yang membuat saya sangat semangat kenapa? Di dalamnya ada misi dakwah, mengajak umat semakin taat, membantu umat supaya bebas hutang riba. Misi dakwahnya yang membuat saya sangat tertarik Bapak Ibu. Dan ketika saya bergabung waktu itu, dimulai dari bergabung dengan reguler, Masya Allah, saya menjalankan bisnis ini Pak, dalam 28 hari saya diberkahi reward 1 unit Mobilio cash 150 juta dalam 28 hari. Ini benar-benar berkah luar biasa. Selama 18 tahun saya menjalankan bisnis ayam potong, tidak pernah saya merasakan beli mobil cash, padahal omset saya sampai miliaran per bulan, tapi tidak pernah beli mobil cash. Tapi diusahain Masya Allah 28 hari saya diberikan 1 unit Mobilio cash seharga 150 juta. Dan saya semakin semangat. Siapapun orang yang saya temui saya cerita. Sampai waktu itu karena barangnya indah saya mau di LP kan saya tidak peduli. Dan alhamdulillah 5 bulan saya dapat lagi Pajero Bapak Ibu. Masya Allah. Saya langsung minta tolong sama Pak Haji waktu itu. Bagaimana supaya bisa cair uang 500 juta karena rumah saya mau disita. Alhamdulillah berkah dapat solusi, bisa dapat reward 500 juta. Saya bisa menyelamatkan rumah saya dari sitaan bank. Ini benar-benar berkah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang pencapaian saya ini benar-benar luar biasa. Yang sudah mendapatkan 4 motor, 2 Mobilio, 2 Pajero, dan 1 luxury rumah 1 miliar. Masya Allah Bapak Ibu, ini benar-benar berkah yang luar biasa. Hutang saya 1,6 miliar bisa lunas dalam 2 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sponsor saya Pak Rudianto. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini benar-benar bisnis yang dahsyat, bisnis yang sangat luar biasa. Ya,
Mungkin sekarang masih punya utang nggak, Pak? alhamdulillah sudah lunas utang Pak Haji. Ya, Masya Allah, ya. Masya Allah. Ya. Dan yang luar biasa juga dari Pak Andi Makassau ini di dalam jaringannya sudah banyak sekali ya peraih-peraih ribetnya ya. Sudah bersama-sama kita malam hari ini dan luar biasa ceritanya, bukan cerita, ini sejarah sebenarnya ya. Sejarahnya itu menginspirasi ya. Ya. Sejarahnya menginspirasi dan luar biasa Pak Andi Makassau. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Andi, sukses terus ya. Sukses Semangat, Haji, amin ya rabbal alamin. Ya. Semakin banyak berbuat supaya semakin banyak juga mitra-mitranya, orang-orang di sekitar kita yang juga bisa terbebas dari hutang riba. Amin. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Ya. Selamat malam Pak Andi. Oke Bapak Ibu, ya itu tadi testimoni, tadi ada video penyerahan mobil-mobil dan malam hari ini kita bersyukur sekali berkesempatan untuk mendengarkan testimoni dari Pak Andi Makassau ya, yang beliau memang waktu itu negatif dan memang cuek ya, karena waktu itu ya mengantarkan saya dan Pak Rudi ke Kuala Tungkal, perjalanan cukup panjang, tapi alhamdulillah ya, itu tadi gaya saya kalau saya mau prospek orang atau mau mengaruh orang, kadang saya nggak mau banyak cerita, tapi saya cukup terkejut dan ternyata terkejut saya mengakibatkan orang lunas hutang gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau ceritakan bagaimana supaya kita bisa bebas hutang riba. Ternyata caranya sangat mudah Bapak Ibu. Caranya sangat mudah, yaitu kita cukup belanja produk yang tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Mbak Yunis ya. Sekali saja kita belanja produk ya, minimal 2.100.000 rupiah. Ya, minimal 2.100.000 rupiah. Ya, nanti isi formulirnya, formulir nanti akan diberikan ya, baik itu bisa melalui WA atau formulir fisik juga boleh oleh orang yang menginformasikan ini kepada Anda. Kemudian registrasinya 100.000 dan yang 2 juta itu untuk belanja produk. Ya, belanja produknya 2 juta, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan produk senilai 3 juta. Karena rata-rata produk yang dijelaskan tadi itu kalau ecerannya satu boxnya harganya 250. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan 12 box berarti 12 kali 250 sama dengan 3 juta. Jadi sejak awal Bapak Ibu sudah tidak dirugikan karena Bapak Ibu mendapatkan produk yang nilainya lebih besar daripada yang Bapak Ibu keluarkan. Dan yang luar biasa lagi sebenarnya manfaat dari produk-produk itu juga luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, ketika menjalankan usaha bersama kami, Bapak Ibu tidak diwajibkan sama sekali untuk belanja setiap bulan. Jadi 2.100.000 itu Bapak Ibu hanya belanja produknya misalnya, atau seandainya Bapak Ibu nggak pernah belanja lagi, tidak ada masalah. Nah makanya di usaha ini Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk jualan. Tetapi seandainya Bapak Ibu punya kemampuan untuk menjual, boleh-boleh saja, karena kalau Bapak Ibu memang merasakan produknya bermanfaat, kemudian Bapak Ibu bercerita kepada orang lain juga ada yang tertarik, maka ketika orang itu tertarik pengen juga hanya sekedar pemakai produk, Bapak Ibu boleh saja jual produknya. Tetapi seandainya Bapak Ibu tidak pinter jualan juga nggak ada masalah. Seperti saya ini termasuk orang atau kategori orang yang tidak pintar berjualan. Ya, jualan produk saya juga tidak pintar. Nggak ada masalah karena PT BES ini memang tidak ngajari kita untuk jadi sales, tapi PT BES itu mengajari kita untuk jadi pemimpin. Nah Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa sukses, bisa mendapatkan rezeki kalau nggak pernah jualan? Ya, pada dasarnya jualan, cuma caranya saja yang berbeda. Kita kembalikan, ya, kalau saya selalu menyarankan, kita kembalikan kepada visi dari perusahaan, visi dari PT BES, ya, dan dari keberadaan komunitas anti riba. Komunitas anti riba itu adalah komunitas yang ingin berbagi dengan banyak orang supaya terbebas dari hutang dan riba. Ya, makanya komunitas anti riba atau KARIB ini punya yel-yel, jadi
Dan orang-orang yang terlibat di komunitas anti riba ini namanya sahabat karib, ya. Kalau kita punya yel, kalau disampaikan sahabat karib, bantu umat bebas riba, seperti yang Mbak Fani tadi sampaikan. Nah, kembali kepada visi PTP membantu umat bebas riba, dan dari tujuan maksud tujuannya sahabat karib juga sama, yaitu mengajak orang untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah, pertanyaannya, banyak enggak di antara di sekeliling kita ini orang-orang yang punya hutang riba? Banyak sekali, ya, dengan segala macam profesinya, yang guru atau yang ASN, yang polisi, yang tentara, yang pengusaha, yang karyawan, yang ibu rumah tangga, yang pedagang dan sebagainya. Banyak yang punya utang. Maka apa yang harus kita kerjakan supaya untuk mengajak mereka? Gampang. Sampaikan saja, ya kan? Ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kasihkan informasi. Jadi kalau saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali, ya, baru misalnya nih hari ini ambil keputusan, kan pasti Bapak Ibu tidak mampu menjelaskan produk dengan baik. Maka produk yang Bapak Ibu beli itu harus produk-produk yang Bapak Ibu niatkan untuk dipakai, bukan niatkan untuk dijual. Bapak Ibu punya tanaman, ambillah sebagian pupuk untuk produk pupuk. Bapak Ibu punya kendaraan, ambil sebagian produk untuk kendaraan dari eco farming. Bapak Ibu punya anak-anak, ya, ambillah LVN kalsi supaya pertumbuhan tulang dan giginya cepat, kecerdasannya meningkat, makanya bertambah. Bapak Ibu ingin stamina-nya tetap terjaga, ya konsumsilah Hubs Pro, ya, dan sebagainya lah produk-produk itu. Jadi bayangkan produk yang Bapak Ibu pilih itu adalah produk yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, kerjanya bukan untuk jualan produk, tapi memberikan informasi kepada teman, tetangga, saudara, ataupun siapa saja yang Bapak Ibu temui. Informasi apa? Informasi bahwa ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang dan riba. Jadi misalnya nih ketemu teman, yang ngomong aja, misalnya, hey friend, ini luar biasa, ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang riba. Kira-kira kalau begitu, ngomong begitu, ya, kebetulan temennya ini punya utang, kira-kira dia pasti akan tertarik nggak? Pasti tertarik, misalnya pengen tahu lebih banyak. Ah masa, apa iya? Misalnya dia merespon begitu. Atau mungkin justru responnya negatif. Ah nggak mungkin lah, mana ada yang seperti itu. Misalnya begitu. Maka jawaban kita sama. Yaitu berikan informasi. Kapan ada pertemuan, ya, baik online atau offline, ya, yang bisa dia ikuti. Maka Bapak Ibu ketika sudah mengambil keputusan di sini, nanti Bapak Ibu pasti masuk satu grup pembinaan. Dan di grup pembinaan itu akan diinformasikan kapan ada pertemuan offline, misalnya di rumah makan atau di hotel atau di restoran atau di rumah home sharing, ya, di rumah-rumah, atau mungkin pertemuan-pertemuan online seperti ini, misalnya live Facebook, Zoom, mungkin juga melalui presentasi melalui grup WhatsApp. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi itu, maka ketika Bapak Ibu menyampaikan informasi ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas hutang, dan dia tanya, terus bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal informasikan. Nah, kebetulan besok ada penjelasannya melalui grup WhatsApp. Kalau tidak keberatan, kalau kamu benar-benar ingin tahu, tak masukin ya di grup WhatsApp ya. Dan nanti bisa ikuti penjelasannya, dan kalau sudah mengikuti penjelasan nggak apa-apa, nanti kalau mau keluar lagi. Misalnya itu penjelasan melalui grup WhatsApp. Kalau kebetulan pas ada Zoom meeting bagaimana? Nah, kebetulan besok ini ada Zoom meeting. Kalau kamu serius mau mengikuti, pengen bebas hutang riba, nah besok saya bagi linknya, saya kasih linknya, besok jam 3 sore misalnya begitu. Atau mungkin masuk ke Facebook. Nah, kebetulan besok ada penjelasannya melalui live Facebook. Besok kamu tak tag deh Facebookmu. Nah, atau mungkin kalau penjelasannya offline, ya, kebetulan besok ada pertemuan atau seminarnya di Hotel X, Hotel Y, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu cuma 2 kalimat sebenarnya yang Bapak Ibu sampaikan. Yaitu pertama, sebuah informasi. Ya, pertama sebuah informasi. Yaitu ada komunitas bantu orang-orang bebas hutang riba.
Kemudian apapun responnya, Bapak Ibu cukup menjawab dengan kebetulan besok ada pertemuan di atau di mana, mau offline atau online tadi. Itu saja yang Bapak Ibu sampaikan sebagai orang yang baru pertama kali mengambil keputusan. Karena orang yang pertama kali mengambil keputusan pasti tidak bisa menjelaskan secara baik tentang produk ataupun tentang sistemnya. Nah, kira-kira itu kerja berat atau kerja ringan? Hanya seperti itu bisa bebas hutang riba, kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Ya, nah, nanti Bapak Ibu, kalau semakin banyak Bapak Ibu bercerita, kemudian ada banyak orang yang mengikuti penjelasannya melalui WhatsApp atau melalui Zoom atau melalui live Facebook atau melalui pertemuan-pertemuan offline, ya, semakin banyak maka pasti ada yang tertarik. Pasti ada yang tertarik, kemudian dia juga pengen menjalankan solusi ini. Nah, kalau dia pengen menjalankan solusi ini, caranya bagaimana? Sama dengan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pasti belanja produknya. Nah, ketika orang yang Bapak Ibu ajak untuk bebas hutang riba, kemudian belanja produknya, berarti belanja produknya kan ke PTBS. Berarti PTBS dapat keuntungan. Bapak Ibu mau nggak mendapatkan bagi hasil? Pasti mau ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan bagi hasilnya, disitulah ada rezeki pertama yang bisa Bapak Ibu dapatkan, namanya bonus penjualan langsung yang besarnya 20%. Ya, bonus penjualan langsung yang besarnya 20% ini adalah bonus harian. Artinya hari ini diproses, besok Bapak Ibu sudah mendapatkan bonusnya. Nah, sebenarnya ada 5 pilihan Bapak Ibu. 5 pilihan pembelanjaan. Jadi kalau tadi saya sebutkan 2.100.000 itu adalah basic. Ya, jadi orang yang belanja 2 juta itu basic. Kemudian ada sebenarnya yang di atasnya lagi, yaitu reguler 6 juta. Nah, kalau orangnya belanja 6 juta, maka Bapak Ibu dapat 20%-nya. 1.200.000. Kalau basic, dapat 20%-nya 400.000. Ya, kemudian di atasnya lagi ada yang namanya bisnis 14 juta. Maka Bapak Ibu, kalau orang yang Bapak Ibu ajak atau rekomendasikan belanja produknya dengan memilih bisnis, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan 2.800.000. Dan kalau memilih eksekutif 30 juta, Bapak Ibu dapat 6 juta. Atau mungkin dia pilih yang tertinggi, priority. Ya, misalnya seperti saya nih, ambil priority. Maka Bapak Ibu berhak mendapatkan 12.400.000. Itu harian, Masya Allah, besar ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, waduh, berarti harus ngajak-ngajak orang terus ya. Ya, sebenarnya kalau itu Bapak Ibu niatkan sebagai ibadah, maka Bapak Ibu nggak akan pernah punya beban. Ya. Tetapi seandainya Bapak Ibu, ya saya nggak apa-apa Pak ngajak banyak orang, tapi kan mereka belum tentu mau, nggak ada masalah. Ya, yang penting semakin banyak Bapak Ibu menyampaikan, seandainya Bapak Ibu semakin banyak orang yang mengambil keputusan, maka rezeki Bapak Ibu juga semakin banyak. Tetapi seandainya ini juga mungkin terjadi, misalnya ya tidak semua orang mau, minimal Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang, insya Allah itu pun sudah cukup. Coba bayangin, di antara ratusan atau mungkin nanti dulu, ya di antara ratusan atau mungkin ribuan teman-teman kita, masa sih 2 orang kita nggak bisa, betul kan? Minimal 2 orang bisa. Nah, kalau kita bisa mengajak 2 orang, maka nanti ada bonus lainnya. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu bahwa di PTBS ini bukan apa ya, penghasilan kita tidak ditentukan jumlah orang sebenarnya, tapi ditentukan oleh jumlah pembelanjaan. Ya, dan setiap pembelanjaan 2 juta, ya, supaya memudahkan penghitungan, maka itu setiap pembelanjaan 2 juta itu dinilai 1 poin. Jadi kalau orang belanja basic itu 2 juta, berarti punya nilai 1 poin. Kemudian reguler itu 6 juta. 6 juta berarti punya nilai 3 poin. Karena setiap 2 juta punya nilai 1 poin. Berarti 6 juta punya nilai 3 poin. Kalau bisnis 14 juta berarti punya nilai 7 poin. Eksekutif 30 juta punya nilai 15 poin. Yang tertinggi priority 62 juta berarti punya nilai
31 poin. Nah, poin-poin itu untuk apa? Untuk menghitung bonus yang kedua. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mengajak minimal 2 orang, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan yang namanya bonus pengembangan. Ya, nih. Bonus pengembangan seperti ini. Ya, bonus pengembangan itu besarnya 50.000 per pasang poin. Ya, bukan per pasang manusia, per pasang orang, tapi per pasang poin. Ya, dan ini adalah bonus mingguan. Jadi seperti ini, seandainya Anda nih bisa mengajak 2 orang, A dan B, gitu ya, itu si A belanjanya basic. Basic itu berarti punya nilai 1 poin. Kemudian si B juga belanja basic, punya nilai 1 poin. Maka Anda berhak mendapatkan bonus sponsornya tadi 20%. Ngajak si A dapat 20%-nya, berarti 400.000. Ngajak si B dapat 20%-nya, juga 400.000. Nah, selain Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor yang 20% tadi, Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus pengembangan karena sudah bisa mengajak minimal 2 orang. Kalau bisa mengajak minimal 2 orang, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus pengembangan yang besarnya 50.000 per pasang poin. Nah, karena si A ini basic 1 poin, si B juga basic 1 poin, maka jumlah pasangan poinnya juga cuma 1 pasang. Maka Bapak Ibu berhak mendapatkan Rp50.000. Nah, seandainya yang Bapak Ibu ajak itu bukan ngambil basic bagaimana? Nih, sama-sama ngajak 2 orang misalnya. Si A ini mengambil yang reguler. Reguler ini punya nilai 3 poin. Kemudian si B ini ngambil yang bisnis misalnya. Bisnis ini punya nilai 7 poin. Sama-sama ngajak 2 orang, tetapi pembelanjaannya berbeda. Ya, yang tadi basic semua. Kalau ini ya si A ini reguler, si B bisnis. Si A 3 poin, si B 7 poin. Maka akan terjadi berapa pasang? Mengikuti yang kecil berarti terjadi 3 pasang. 3 kali Rp50.000, ya, Rp150.000. Nah, karena di sebelah kanan itu adalah 7 poin, sementara baru terpakai 3, berarti masih ada sisa 4 poin. Sisa 4 poin. Sisa 4 poin ini bagaimana? Ya, dia menunggu dapat pasangan lagi. Misalnya nih si A ini bisa ngajak si C. Kebetulan si C ini juga belanjanya reguler atau 3 poin. Ya, maka karena di sebelah kanan itu masih ada menunggu 4 poin, maka terjadi pasangan lagi. Jumlahnya 3 pasang karena mengikuti pembelanjaan si C yang nilainya 3 poin. Maka 3 pasang 3 kali Rp50.000, Rp150.000. Nah, yang sebelah kanan itu tadi 4 baru terpakai, 3 masih punya sisa 1 poin. Ya, bagaimana yang 1 itu? Menunggu dipasangkan. Jadi kalau kita lihat jumlah orangnya yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 1, tapi jumlah pasangannya bisa 6 pasang. Jadi menghitung bonus pengembangan itu bukan jumlah orang, tetapi dari jumlah poin. Ya. Dan dalam 1 hari, perusahaan akan membayarkan maksimal 12 pasang atau 600.000 per hari. Jadi kalau sehari terjadi pasangan, misalnya terjadi 18 pasang, bagaimana? Yang dibayarkan yang 12 pasang atau 12 kali Rp50.000 di bonus pengembangan ini. Jadi 600.000 per hari, karena ini dibayarkan mingguan. Seandainya tiap hari 600.000, berarti seminggu punya potensi penghasilan 4.200.000. Nah, kalau diakumulasi sebulan ya bisa mencapai 18 juta sebulan. Bayangin, tuh, ya. Ini yang bonus kedua. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, ya, di bonus pengembangan ini. Jadi saat di bisnis ini hakikatnya, Bapak Ibu, kita tidak diajari jadi sales. Hakikatnya kita tidak diajari jadi sales, ya, tapi kita diajari jadi pemimpin. Nah, saya mau kasih contoh nih ya, kasih contoh. Jadi misalnya Anda nih, kita yang contoh itu yang paling kecil-kecil saja. Ya, contohnya yang paling kecil-kecil. Misalnya Anda bisa ngajak si A, Anda ngajak B, kan cuma ngajak 2 orang, betul kan? Berarti punya nilainya berapa? 1 poin semua. Maka ada bonus pasangannya 50.000. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah bisnis kepemimpinan, bahasanya begitu, maka ukurannya Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki
tiap minggu itu tergantung apakah Bapak Ibu memang dalam kepemimpinannya bisa berhasil atau tidak. Maka tugas Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan 2 orang ya, tim, maka tugas Bapak Ibu adalah mengajarkan kepada si A dan kepada si B untuk melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Artinya kalau Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang, ya ajarilah si A dan si B ini supaya minimal juga bisa mengajak 2 orang. Dan kalau si A bisa ngajak 2, si B ngajak 2, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu juga akan mendapatkan bonus pengembangannya lagi. Karena ada 2 pasang, anggaplah semuanya basic lah, ini nggak ada yang belanjanya lebih. Maka ada 2 pasang lagi, Bapak Ibu dapat lagi 100.000. Bantu lagi semua bekerja sama dengan si A untuk membantu C dan D, bekerja sama dengan B untuk membantu E dan F misalnya. Sehingga C, D, E, F nanti berkembang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pengembangan lagi, itu bayangkan. Jadi di usaha ini sekali lagi, ketika Bapak Ibu ngajakin orang bebas hutang riba, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membangun tim lah insya Allah. Karena jumlah orang yang pengen bebas hutang riba banyak banget, pengen dapat motor, mobil, rumah gratis, Masya Allah banyak banget. Ya, toko-toko aja kalau bikin door prize atau bikin ada undian ya, kalau belanja sekian nanti ada kupon kemudian yang akan diundi ini. Undiannya aja motor saja, berbondong-bondong, berduyun-duyun, apalagi di PT BES. Tidak cuma lunas hutang, tapi bisa dapat motor, mobil, rumah gratis, insya Allah. Ya semakin berduyun-duyun. Ya, yang penting Bapak Ibu tahu caranya untuk menyampaikan. Nah, jadi ketika tim Bapak Ibu berkembang, maka bonus nomor 2 mingguan itu Bapak Ibu bisa dapatkan terus. Dan tadi Pak Andi Makassau itu terheran-heran ya ketika melihat bonus itu. Yang 30 juta seminggu, itu dari mana ya? Dari bonus pengembangan ini. Saya dapatkan bonus itu, padahal bonus itu sebenarnya saya udah lihat sebelumnya. Ya udah masuk gitu ya. Cuma pas dengan Pak Andi Makassau ini gimana caranya supaya dia tertarik ya, saya baca lagi, alhamdulillah gitu ya, dan ternyata itu berhasil. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan itu ketika Bapak Ibu berhasil menjadi pemimpin. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi ada dapat motor, mobil, rumah, sertanya Pak Andi tadi dapat miliaran, dapat mobil. Dari mana? Nah, di PT BES selain Bapak Ibu akan mendapatkan bonus yang nomor 2 ini, bonus pengembangan, Bapak Ibu juga akan ada hadiah-hadiahnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau dari gambar ini. Anggaplah ini semuanya belanjanya basic, berarti punya nilai 1 poin. Kita lihat yang sebelah kiri, ya itu berarti ada 3 orang masing-masing basic, berarti punya nilai 3 poin. Sebelah kanan berapa poin? Sebelah kanan juga 3 poin. Jadi di gambar itu baru ada kiri 3 poin, kanan 3 poin. Nah, bagaimana kita mau dapatkan motor, mobil, rumah? Nah ini Bapak Ibu, bantu timnya terus, jangan pernah berhenti, ya jangan pernah berhenti. Dan nanti kalau sudah tercapai 200 pasang poin, artinya sebelah kiri 200, kanan 200, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan motor atau umroh atau uang senilai 20 juta. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu nggak perlu nunggu 200 pasang. PT BES pengen Bapak Ibu cepet nih, minimal motornya jangan kredit lah, biar bisa cepet lunas. Maka Bapak Ibu nggak perlu nunggu 200, tapi cukup 100 pasang saja. Bapak Ibu sudah berhak untuk mendapatkan motor atau umroh atau uang 20 juta. Nah, setelah dapat motor bagaimana Pak? Ya tetap aja lanjutkan terus melakukan pembinaan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus menjadi pemimpin. Pemimpin itu ya harus betul-betul membantu timnya supaya juga bisa berhasil. Nah, ketika sudah mencapai 700 pasang atau 700 kiri 700 kanan, Bapak Ibu berhak mendapatkan mobil atau uang senilai 150 juta. Nah, kabar baiknya sekarang nggak perlu nunggu 700 pasang, 300 pasang pun Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan mobil senilai 150 juta. Setelah itu lanjutkan lagi sampai 3.000 pasang, Bapak Ibu berhak mendapatkan mobil atau uang senilai 500 juta. Kabar baiknya lagi, nggak perlu nunggu 3.000 pasang, cukup 1.500 pasang saja, Bapak Ibu berhak mendapatkan mobil senilai 500 juta. Dan kalau pengen dapat 1 miliar, lanjutkan saja sampai 5.000 pasang. Meskipun saat ini perusahaan juga memberikan percepatan, nggak perlu nunggu 5.000 pasang, tapi cukup
3.000 pasang saja Bapak Ibu berhak mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Kalau dijumlahkan Bapak Ibu dari awal sampai akhir itu ketemunya adalah 1,67 miliar. Coba kira-kira Bapak Ibu kalau dapat 1,67 miliar utangnya udah pada lunas belum nih? Insya Allah sebagian besar sudah lunas, meskipun mungkin beberapa mungkin belum ya. Tapi insya Allah sebagian besar sudah lunas. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu, 1,67 miliar itu bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? 1 tahun dapat 1,67 miliar atau 12 bulan saja Bapak Ibu bisa dapatkan 1,67 miliar. Caranya bagaimana? Caranya gampang Bapak Ibu. Ya, caranya Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu pengen dapat 1,67 miliar dalam waktu 12 bulan, tadi Bapak Ibu belanja, anggaplah sekarang kita contohnya yang paling kecil aja. Belanjanya tadi berapa? 2 juta. Ngajaknya minimal berapa orang? 2 orang. Coba bayangin, 2 juta belanjanya ngajaknya cuma 2 orang, bahkan saya bilang ngomongnya juga cuma 2 kalimat. Kok 2 kalimat? Ya tadi kalimat pertama ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kalimat kedua, kebetulan besok ada penjelasannya melalui Zoom, melalui WA, melalui Facebook, melalui seminar offline ya Bapak Ibu, tinggal kalimat kedua kan cuma itu. Belanja 2 juta, ngajak 2 orang, ngomong 2 kalimat, tapi bagaimana caranya supaya bisa dapat 1 miliar dalam 12 bulan? Caranya pastikan Bapak Ibu ngajak 2 orang itu paling lama 1 bulan. Coba 1 bulan itu waktu yang sangat lama. Ngajak cuma 2 orang. Saya dulu ketika ngajak 2 orang dalam 1 bulan, bagi saya itu sangat mudah. Asalkan kita nggak baperan. Banyak orang pengen sukses tapi baperan, nggak bisa. Ya. Teman kita tinggal kita lihat aja di kontak kita ini ada berapa, ada ratusan, ada 500, ada 600, masa 2 orang sebulan nggak bisa, ya. Maka apa yang kita kerjakan? Ya sudah, ikuti caranya saja. Ya, saya kerjakan kalau cuma 2 sebulan pasti bisa. Nah, ajarkan itu juga kepada timnya, sehingga timnya juga mampu mengajak minimal 2 orang itu dalam waktu paling lama 1 bulan. Nah, kalau setiap orang bisa mengajak 2 orang paling lama 1 bulan, meskipun semua belanjanya basic, ini contohnya, maka garansinya 1 tahun Bapak Ibu dapat 1,67 miliar. Nih kita lihat nih hitung-hitungannya ya. Nih. Jadi yang pertama yang sebelah kiri ini 1 sampai 12 itu, anggaplah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12. Kan 1 tahun 12 bulan. Ya, kemudian yang tengah ini, ya, karena semua basic berarti nilainya 1 poin, berarti sama dengan jumlah orangnya. Bulan pertama kita bisa ngajak 2 orang. Ya, bulan pertama kita bisa ngajak 2 orang, berarti dan semuanya 1 poin, berarti 1 poin kiri, 1 poin kanan. Sehingga jumlah pasangannya adalah 1 pasang atau 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pasang. Kemudian di bulan kedua yang 2 orang tadi masing-masing ngajak 2, berarti ada 4 orang yang baru. 4 orang yang baru berarti selama 2 bulan jumlah tim kita sudah ada 2 ditambah 4, sudah ada 6. Sudah ada 6, berarti kalau dibagi 2, ya 3 kiri, 3 kanan, atau 3 pasang. Maka di bulan kedua jumlah pasangannya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pasang. Bulan ketiga, yang 4 orang tadi masing-masing ngajak 2, jadi ada 8 orang yang baru. Sehingga selama 3 bulan di dalam tim kita sudah ada 2 tambah 4 tambah 8, ada 14 orang, dan kalau dibagi 2, 7 kiri, 7 kanan. Atau 7 pasang, maka jumlah pasangan di bulan ketiga sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7 pasang. Jadi kalau menghitung jumlah pasangannya tinggal dikurangi 1 saja. Jadi yang tengah itu Bapak Ibu tinggal dikalikan 2 saja, karena setiap orang bisa ngajak 2, maka dikalikan 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 dan seterusnya. Ya, dan kemudian ngitung jumlah pasangannya tinggal dikurangi 1 saja. Bulan pertama ngajak 2 orang, berarti jumlah pasangannya 2 kurangi 1, 1 pasang. Bulan kedua bisa tambahan 4 orang, jumlah pasangannya 4 kurangi 1. Bulan ketiga tambahan 8 orang, jumlah pasangannya 8 kurangi 1, dan seterusnya. Maka sampai bulan ke-12, jumlah pasangannya sudah mencapai 4.095 pasang. Nah sekarang kita cek benar nggak nih
kita akan mendapatkan 1,67 miliar. Tadi syarat untuk mendapatkan 20 juta itu perlu 100 pasang. Dan 100 pasang itu adalah bulan ke-7. Jadi di bulan ke-7 kita sudah berhak mendapatkan 20 juta. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan 150 juta, syaratnya 300 pasang. 300 pasang berarti bulan ke-9, karena di bulan ke-9 sudah 500 pasang lebih. Kemudian kalau pengen dapat 500 juta, syaratnya 1.500 pasang. Berarti bulan ke-11, karena di bulan ke-11 sudah 2.000 pasang lebih. Dan kalau pengen dapat 1 miliarnya, syaratnya 3.000 pasang, berarti di bulan ke-12. Karena di bulan ke-12 sudah ada 4.000 pasang lebih. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen berubah hidupnya hanya dalam waktu 1 tahun, bisa nggak? Bisa. Pastikan Bapak Ibu mampu menjadi pemimpin. Jangan baperan, ya. Kerjanya dengan 2 juta minimal. Ajaknya cuma 2 orang. Ngomongnya cuma 2 kalimat. Nah, terus ya udah selesaikan ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. Padahal di sekeliling kita ini orang punya utang banyak banget. Maka kalau kita terus bergerak benar-benar mau melakukan, insya Allah 1 tahun pun kita udah bebas utang riba. Ya, makanya kalau tadi saya bilang saya punya utang 3,2 miliar, selesai kurang dari 1 tahun. Kok bisa Pak? Caranya bagaimana? Gampang. Bapak Ibu kalau pengen lebih cepat, caranya juga gampang. Caranya bagaimana? Mau ngajak 2 orang harus 1 bulan. Kerjakan lebih cepat lagi. Kalau Bapak Ibu bisa mengajak 1-2 orang itu perlu waktu 1 minggu misalnya. 1 minggu 2 orang. Timnya diajari 1 minggu 2 orang. Semua 2 orang bisa ngajak 1 minggu, ya, menyelesaikan 2 orang itu dalam waktu 1 minggu. Maka yang 12 bulan berubah menjadi 12 minggu. Minggu pertama 2 orang, minggu kedua sudah ada 4 orang, minggu ketiga tambahan 8 orang. Maka minggu ke-12 Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 1,67 miliar hanya dalam waktu 12 minggu. 12 minggu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan 1,67 miliar. Mungkin nggak punya utang seperti saya 3,2 miliar kurang dari 1 tahun lunas? Sangat mungkin, karena saya kerjakan dengan serius, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, nggak perlu banyak ngitung waktu, tapi ngitung kerja. Banyak orang ketika jalankan usaha seminggu, sehari belum tentu jalankan usaha ini, ya 2 hari, seminggu juga belum tentu, tapi ngomelnya saya sudah 2 bulan belum dapat mitra lah. Kerjanya apa gitu ya. Kalau dikerjakan sungguh-sungguh Bapak Ibu serius mengerjakan ini, saya yakin kalau cuma ngajak 2 orang itu 1 minggu itu bukan pekerjaan yang sulit ya. Itu kalau mau serius ya. Banyak orang pengen sukses tapi malas ya. Banyak orang pengen sukses tapi malas. Nah, sekarang kalau mau percepatan, selain Bapak Ibu ajak 2 orang itu lebih cepat lagi, itu bisa menjadi percepatan. Cara yang kedua, kalau Bapak Ibu pengen lebih cepat lagi, ya, maka dalam 1 minggu atau 1 bulan, Bapak Ibu, kalau dalam 1 bulan rata-rata Bapak Ibu bisa ajak 4 orang, mitra-mitranya 1 bulan rata-rata bisa ajak 4 orang, itu juga akan lebih cepat lagi. Hanya cukup perlu waktu 6 bulan saja, Bapak Ibu sudah bisa dapatkan 1,67 miliar. Tuh. Kemudian kalau mau lebih cepat lagi bagaimana Pak? Ada cara yang ketiga Bapak Ibu. Cara yang ketiga seperti saya, ambil priority. Priority berapa poin? 31 poin. Nah ketika saya ambil priority, saya support, saya ajak tim saya juga ambil priority. Jadi saya ngajak 2 orang saja sudah 31 poin kiri, 31 poin kanan. Nanti yang orang-orang yang di bawahnya langsung priority, maka juga tidak perlu waktu lama. Karena pertambahannya bukan 1 poin, tapi langsung kelipatannya. Nah, jadi percepatannya ada. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan nih ya, hitung-hitungan itu kalau seandainya ya Bapak Ibu dapatkan 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun, itu kalau dibagi 12, 1,67 miliar dibagi 12, sebenarnya Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan senilai 139 juta sebulan. Bayangkan 139 juta sebulan. Kebayang nggak Bapak Ibu punya penghasilan segitu sebanyak itu per bulan? Ya, banyak di antara kita yang nggak membayangkan punya penghasilan sebanyak itu. Termasuk saya saja punya usaha yang terakhir dengan modal miliaran pun tidak menghasilkan segitu banyak sebulan.
Maka sebenarnya Bapak Ibu ini adalah peluang yang luar biasa untuk kita bisa sukses kalau kita memang benar-benar orang yang mau berjuang, mau punya kehidupan yang lebih bagus. Karena kita memang harus bandingkan Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan, kita harus benar-benar bisa mengevaluasi. Banyak orang nggak mampu mengevaluasi, hidup itu mengalir, katanya falsafah yang digunakan hidup itu mengalir saja. Nah ini orang nggak punya prinsip, nggak jelas. Kalau hidup itu mengalir, karena hidup itu harus menentukan arah aliran itu kita harus menentukan, bukan hanya mengalir. Nah maka coba sekarang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu mungkin yang bekerja, sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja? Mungkin sudah 10 tahun, mungkin sudah lebih 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin bahkan Bapak Ibu sudah pensiun, ya. Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kerja yang sudah berpuluh-puluh tahun itu? Padahal Bapak Ibu rajin berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Banyak di antara mereka bahkan sampai pensiun pun masih meninggalkan hutang. Bandingkan dengan apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Ya, hanya modalnya hanya kecil, Bapak Ibu kerjakan dengan santai, ya, atau kalau saya bilang dengan malas, bukan santai lagi. Kalau sebulan dua itu orang malas sebenarnya. Kerjakan dengan santai, tapi hasilnya Masya Allah luar biasa. Kalau toh Bapak Ibu kerjakan dengan super malas. Super malas itu seperti apa? Super malas itu ngajak 2 orang aja perlu waktu 1 tahun misalnya. Wah Pak, saya nggak bisa Pak, kalau 1 bulan 2 berat. Kalau 1 tahun 2 insya Allah bisa. Ya. Nah, kalau 1 tahun 2, mitranya 1 tahun 2, semua 1 tahun 2, maka 12 tahun Bapak Ibu baru dapat 1,67 miliar. Masih layak nggak diperjuangkan? Tetap masih layak, karena banyak orang bekerja sampai pensiun utangnya masih banyak, belum pernah mengalami punya uang 1,67 miliar. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, usaha ini sangat dahsyat lah. Ya, kadang-kadang saya ini kalau ada orang udah dijelaskan peluang begini masih banyak kan mikir, banyak alasan, kadang-kadang sebel juga. Jangan-jangan memang takdirnya punya utang nggak lunas-lunas gitu ya. Nah Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan ya pilihan-pilihannya, ada yang basic, ada yang reguler, ada yang bisnis, ada eksekutif, ada priority. Ya. Kenapa banyak orang yang pilih priority? Ya karena mereka tahu bahwa ini usaha. Priority itu cuma 62 juta Bapak Ibu. 62 juta itu kalau Bapak Ibu mau usaha konvensional, untuk usaha apa? Buka warung. Kalau tempat punya mungkin masih lumayan, tempat sudah nggak ada, maka kontrak tempat, belum isi dagangannya, belum Bapak Ibu juga masih bekerja pagi, siang, malam mungkin. Ya, dan kalau Bapak Ibu dengan modal 62 juta untuk buka warung, ya potensi untuk mendapatkan miliaran juga perlu waktu. Wah, lama banget, dan itu nggak tahu sampai kapan. Tetapi bersama kita, bersama PT BES dan komunitas Teriba, Bapak Ibu 62 juta, Bapak Ibu punya potensi untuk mendapatkan penghasilan 18 juta 600 per hari. Dan Bapak Ibu punya potensi untuk mendapatkan reward tadi, motor, mobil, Pajero, rumah tadi yang 1,67 miliar itu bisa 31 kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu serius mau berbisnis, maka ambil priority itu harus menjadi target. Harus menjadi target Bapak Ibu. Ya. Seperti ada yang mengajak Pak Andi Makassau, ya Pak Rudianto. Pak Rudianto itu ambil priority, padahal dalam kondisi tidak lagi punya utang, tapi dia perjuangkan betul. Ada bisa ambil priority. Ya, dan alhamdulillah hasilnya pun juga dahsyat. Ya, nih priority. Pak, saya ingin priority Pak, tapi saya nggak punya uang. Ya masalah nggak punya uang itu kan persoalan pengusaha. Pengusaha itu saya juga mau usaha dulu juga nggak pernah punya uang. Makanya berusaha bagaimana supaya punya modal untuk berusaha. Jadi kalau Bapak Ibu tantangan pertama ketika Bapak Ibu mau sukses itu adalah bicara tentang modal. Kalau Bapak Ibu dengan Pak saya nggak punya duit dan kemudian menyerah, ya memang Bapak Ibu belum mental pengusaha. Mental pengusaha itu belum ada uang, memang iya. Orang mau bisnis belum ada uang, maka berusaha bagaimana modal itu ada duluan. Sedangkan setelah ada modal pun kita masih harus berjuang. Ya. Nah, tapi kalau benar-benar sudah mengusahakan untuk ambil priority belum ada, bagaimana Pak? Ya sudah ambil yang di bawahnya. Ada eksekutif 30 juta.
usahakan, perjuangkan betul-betul untuk bisa eksekutif. Karena potensi rezekinya bisa 9 juta per hari dan kesempatan didapatkan 1,67 miliarnya bisa 15 kali. Kalau itu pun nggak bisa mengusahakan lagi, ya berjuang apapun, ya sudah, ambil di bawahnya yang bisnis. 14 juta, potensinya 4.200.000 sehari. Dan kesempatannya mendapatkan 1,67 miliarnya bisa 7 kali. Dan kalau itu pun juga belum mampu, saran saya, usahakan bagaimana caranya Bapak Ibu harus bisa ambil ini yang namanya reguler 6 juta. Ya, karena potensinya 1.800.000 per hari dan kesempatannya dapat 1,67 miliarnya 3 kali. Tapi kalau ini pun juga tidak mampu, ya minimal Bapak Ibu ambil yang basic. Sudahlah, kalau ini nggak usah pakai alasan apa-apa, apa yang ada jual sajalah, ambil yang basic. Yang penting Bapak Ibu perjuangkan betul apa yang saya sampaikan tadi, lakukan, insya Allah. Ya, 1 tahun 1,67 miliar. Jadi apa yang Bapak Ibu usahakan kalau punya barang harus dijual lagi, itu jangan bayangkan barang itu akan hilang. Justru Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu jual barang untuk usaha ini, insya Allah Bapak Ibu mendapatkan rezekinya dan bisa beli barang yang serupa dengan nilai atau dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Ya, 2 juta, potensinya 600.000 per hari, kesempatannya dapat 1,67 miliar. Ada yang di bawahnya nggak? Ada. Berapa? Nggak usah keluar duit. Lah terus potensi rezekinya ya nggak ada. Ya, itu kalau Bapak Ibu nggak mau ambil peluang ini, ya nggak usah ada, cukup dengerin saja, cukup tahu saja, dan jadilah penonton, ya, sehingga menyaksikan orang seperti Pak Andi Makassau, seperti Bu Yuni, seperti Bu Fani tadi bisa mewujudkan impian-impiannya, dan Bapak Ibu tetap saja menjadi penonton dengan segala persoalan yang masih menyelimuti. Nah, Bapak Ibu, saya ini sebenarnya mengenal usaha ini sudah 38 berapa sekarang ya, 3,5 tahun lah saya mengenal usaha ini. 3,5 tahun, ya, artinya dari tanggal 22 Februari 2018. Latar belakang saya pengusaha, maka saya sangat paham betul usaha ini super mudah, super gampang menurut saya. Karena di bisnis saya, meskipun modal miliaran, saya juga masih harus kerja keras. Ya, apalagi modalnya cuma kecil tapi hasilnya besar-besar. Wah, Masya Allah, ya, pasti saya lebih bersemangat lagi untuk menjalankannya. Dan faktanya memang betul, dalam 3,5 tahun inilah yang sudah saya dapatkan. Motornya 26, atau yang nilainya 20 juta itu sudah 26 kali, kemudian yang nilainya 150 juta itu sudah 21 kali, yang nilainya 500 juta itu sudah 13 kali, dan 1 miliarnya sudah 8 kali. Ini belum seberapa Bapak Ibu, karena yang belum saya raih masih banyak banget. Yang belum saya raih masih banyak banget, karena jatah 1 miliarnya 31 kali, baru dapat 8, berarti masih kurang 23. Dapat 500 juta atau pajelnya 31 kali, baru dapat 13, masih kurang 18 kali. Jadi yang belum saya dapatkan masih jauh lebih banyak daripada yang sudah saya dapatkan. Tetapi dengan 62 juta dalam waktu 3,5 tahun sudah mendapatkan seperti itu, kira-kira layak nggak diperjuangkan? Layak. Ya, dan memang bisnis ini hanya cocok bagi mereka-mereka yang benar-benar punya impian yang kuat, pengen terbebas dari hutang riba, pengen selamat dunia akhiratnya, ya, dan kemudian bisa ingin mewujudkan impian-impiannya secara cash. Bagi mereka yang tidak punya mental pengusaha, bagi mereka yang baperan, bagi mereka yang suka mengeluh dan hanya mengeluh, kondisi sekarang mengeluh, menjalankan usaha ini nanti mengeluh, ya isinya cuma isi panjang hidupnya hanya keluhan-keluhan, maka tidak akan berubah hidupnya. Karena Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini itu adalah akibat dari keputusan Bapak Ibu di masa lalu. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar mau berubah, masa depannya jauh lebih bagus, maka keputusan Bapak Ibu saat ini itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting karena masa depan Bapak Ibu salah satunya adalah ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu pada saat ini. Nah, sebelum saya akhiri, masih ada satu video lagi yang luar biasa, ya, video yang disampaikan oleh owner PT BES, Bapak Haji Firdian Agung. Nah, mari kita saksikan sama-sama. Di tempat ini, Anda pasti dapat mobil dan Fortuner.
Anda pasti dapat. Kenapa? Karena Mokes ini bukan balapan. Kalau balapan atau lomba balap mobil, balap motor, balap lari, balap karung, yang dapat hadiah siapa? Juara 1, juara 2, juara 3. Yang lain? Tidak dapat. Tetapi kalau Anda menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, Anda jalankan selangkah demi selangkah, ya, jangan berhenti, maju lagi, selangkah demi selangkah, maju lagi, selangkah demi selangkah. Meskipun itu perlu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, poinnya tidak ada rasa. Nah, poin diakumulasi terus. Dari lisensi dan dari titik order. Dari lisensi hanya disediakan, Pak. Yang lewat itu dihitung akumulasi dari penambahan mitra baru dan penjualan titik order. Apa sebetulnya Mokes? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Fortuner Pajero milik Anda. Mudah sekali. Oke Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh owner tercinta kita. Beliau ini masih muda, energis, visioner, dahsyat, luar biasa ya. Dan usia baru 37 tahun ya, 38. Masih sangat muda lah ya, tapi visinya Masya Allah luar biasa. Bantu mat bebas riba. Ini jarang orang berpikir seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa inti yang disampaikan oleh owner kita tadi? Intinya adalah bahwa Bapak Ibu untuk mendapatkan itu semua tidak dibatasi waktu. Mau cepat, mau lambat, itu tergantung kinerja Bapak Ibu. Jadi jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu menunjukkan Bapak Ibu kerjanya juga kurang maksimal. Jadi tinggal maksimalkan saja kerjanya, ya. Tinggal maksimalkan saja kerjanya, mau cepat, mau lambat. Tapi ilustrasi saya tadi, seandainya setahun, 2 tahun, 12 tahun dapat 1,67 miliar, menurut saya itu pun masih sangat layak untuk diperjuangkan. Karena banyak orang yang sudah bekerja puluhan tahun, bahkan sampai pensiun pun, belum pernah merasakan yang namanya 1,67 miliar. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, insya Allah bisa diterima dengan jelas, dan insya Allah juga membuka wawasan kita semua, membuka cakrawala berpikir kita, dan insya Allah juga ini menjadikan solusi bagi Bapak Ibu yang serius, benar-benar ingin terbebas dari hutang riba, supaya punya kehidupan yang lebih bagus, ya, selamat dunia dan akhiratnya. Dan terima kasih.